Saya baru di tempat kedua di rumah pengabdi setan. Sebetulnya yang tipe rumah seperti ini ada berapa tadi? Saya lihat ada 3 ya? Ada 3. Tiga. Dan kebetulan ini yang dipakai syutingnya ya sama Joko Anwar untuk film Pengabdi Setan itu. Dan di dalam pokoknya nanti saya ceritakan lah ya. Nah, seperti janji saya kemarin, saya akan menceritakan pengalaman saya berkunjung ke salah satu rumah peninggalan Belanda yang ada di Pangalengan, atau yang lebih dikenal saat ini adalah Rumah Pengabdi Setan. Sejak digunakan atau pernah digunakan sebagai tempat syuting salah satu film bergenre horor, rumah ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang ada di kawasan Pangalengan. Dan termasuk saya juga penasaran dan ingin mengunjungi langsung ke lokasi. Di awal bulan September 2020, saya datang ke kawasan Pangalengan dan sebelum menuju lokasi, saya mencari informasi dulu dari warga sekitar mengenai sejarahnya, kemudian siapa pemiliknya, dan apakah benar si rumah ini memang berhantu atau angker begitu. Dari obrolan itu, ada beberapa hal menarik yang diceritakan. Seperti misalnya kejadian mistis, ada mahasiswa katanya yang pernah mencoba menginap di rumah pengabdi setan ini, dan di tengah malam mereka kabur karena mungkin ada kejadian-kejadian di luar dugaan, seperti gangguan-gangguan makhluk-makhluk astral yang ada di situ. Nah, setelah dapat obrolan itu, saya memutuskan untuk menuju lokasi dan diantar salah satu teman sekaligus guide lokal yang ada di situ, namanya Kang Tony. Dari rumah warga ke lokasi rumah pengabdi setan ini kurang lebih sekitar 100 atau 200 meteran. Dan itu lokasinya berdekatan dengan tempat wisata penangkaran rusa yang ada di lokasi itu. Dan sebetulnya rumah yang mirip seperti itu ada 2 lagi. Dan kebetulan yang dijadikan syuting ini sepertinya ukurannya lebih besar. Untuk harga tiket masuknya sendiri itu 10.000 per orang. Karena memang saya kenal dengan guide ini, dengan Kang Tony ini, jadi saya gratis untuk masuk atau mengeksplor lokasi rumah pengabdi setan ini. Kesan pertama ke sini memang rumah ini terlihat sangat tua dan karena mungkin sudah berumur puluhan atau bahkan ratusan tahun, tapi material yang digunakan untuk membangun rumah ini masih terlihat kokoh, seperti contohnya kayu-kayunya itu masih keras, belum begitu lapuk. Dan informasinya si kayu yang digunakan ini adalah dari pohon kina, keterangan dari Kang Tony ini. Dan saya pun masuk dengan mengucapkan salam karena memang saya diajarkan atau dinasehati oleh orang tua datang kemanapun atau berkunjung ke tempat apapun harus memberi salam. Intinya untuk meminta izin lah. Meminta izin barangkali ada makhluk-makhluk yang kita tidak bisa lihat dan sudah berada di tempat tersebut. Saya mengucapkan salam dengan cukup keras dan seketika saya mencium aroma yang sangat menyengat tapi wangi, kurang lebih seperti inhaler atau obat flu yang dihisap itu. Ada aroma wangi dan sangat menyengat, kemudian sedikit segar begitu, sangat terasa segar. Setelah kejadian itu, saya tidak berpikiran negatif, tapi tiba-tiba hati saya tuh merasa bergetar, ada rasa sedih, haru. Saya juga kurang mengerti kenapa ada rasa seperti itu tiba-tiba begitu. Kemudian setelah itu, dari belakang saya saat mengambil video atau foto di lantai satunya, seperti ada tekanan dari belakang, tekanan yang cukup kuat, dan langsung saya merasa mual dan ingin muntah. Dan itu terjadi beberapa kali. Padahal waktu itu yang berkunjung ke lokasi rumah pengabdi setan itu tidak hanya saya saja. Ada wisatawan lain yang di waktu bersamaan mengunjungi atau bareng memasuki interior dari rumah pengabdi setan ini. Kemudian saya mengambil beberapa video di lantai 1, kemudian ke lantai 2-nya. Ini sangat tertata rapi dan saya lihat juga di dalam rumah ini ada beberapa furnitur peninggalan zaman dulu seperti radio, terus foto-foto orang Belanda zaman dulu, kemudian foto-foto Bandung tempo dulu, dan ada beberapa replika hantu-hantuan yang mungkin sengaja dibuat oleh pengelola supaya menambah kesan menyeramkan saat pengunjung berada di rumah pengabdi setan ini. Setelah pulang dari sana,
kejadian ini sampai terbawa mimpi dan seolah-olah saya ada di dalam rumah itu dan melihat beberapa kegiatan seperti rumah pada umumnya. Ada bapak-bapak yang sedang memasak air di depan tungku dengan menggunakan kayu bakar, kemudian ibu-ibu yang sedang menanak nasi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin itulah cerita singkat saya saat berkunjung ke rumah pengabdi setan. Entah ada hubungannya atau tidak dengan mistis, tapi itu yang saya rasakan dan mudah-mudahan ada yang bisa menjelaskan dan menonton video ini. Apakah benar ada kaitannya dengan hal-hal mistis atau makhluk-makhluk yang sudah lama tinggal di rumah peninggalan Belanda ini. Dan untuk teman-teman yang mau berkunjung ke rumah peninggalan Belanda ini, nanti bisa dibantu oleh guide lokal atas nama Kang Tony. Teman-teman bisa menghubungi nomor teleponnya seperti yang sudah saya lampirkan di video ini, atau bisa cek juga di deskripsi video ini. Oke, mungkin itu saja. Saya Rizal Maulana. Salam happy holiday.